Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 740. Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya, Lusu, Carol bersama dengan Tingnu kemudian mengunjungi pohon yang dianggapnya cukup berbahaya. Dan kali ini, Gusin tenang-tenang saja ketika mereka kembali ke sini tanpa memberikan serangan yang berarti. Carol mengatakan bahwasanya tidak perlu banyak teman, cukup 1 atau 2 orang saja. Setelah Carol mengatakan hal tersebut, nampaknya hal itu kemudian merasuki pikiran dari Gusin, sang master alam. Lantas Gusin kemudian mengatakan sesuatu kepada Carol terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya. Gusin di atas pohon kemudian berkata kepada Lusu, Tingnu dan juga Carol, apakah Anda mengatakan bahwa alasan sebagian besar dari Anda manusia ada di sini adalah untuk mencari harta karun di dunia ini? Ucap dari sang Gusin mengatakan kepada Lusu dan juga Carol, bersama dengan di sana ada Tingnu. Setelah mengatakan apakah mereka ke sini untuk mencari harta karun, nampaknya di sini Lusu memiliki firasat yang sama dengan Gusin, tapi itu berbeda dengan Carol. Tak lama setelah itu Carol hanya memandangi Gusin saja. Kemudian ia menoleh ke arah Lusu. Ia mengetahui sejak awal ia ingin mencari Lusu dan kali ini ia telah menemukannya. Tak lama setelah itu, di sini Carol kemudian memandangi Lusu dan berkata kepada mereka, "Ya, tapi aku di sini hanya untuk menemukannya," ucap dari Carol itu kepada semua orang yang ada di tempat itu. Nampaknya hal tersebut kemudian membuat Tingnu merasa jijik saja ketika Lusu kemudian digandrungi oleh cewek cantik. Nampaknya Tingnu ingin memukul Lusu saja. Kenapa ada gadis kecil yang kemudian berani-beraninya ingin mencari Lusu? Padahal Lusu sangat tidak masuk akal dan ingin mengajak bertempur saja. Sementara itu, setelah mendengar perkataan dari Carol, nampaknya Tingnu ingin menghajar Lusu. Pukulan pertama telah diarahkan ke mulut Lusu. Bah, kenapa seperti ini? Gadis kecil, aku benar-benar tidak mengerti. Apakah ada hal baik tentang orang ini yang layak untuk dicari? Ucap dari Tingnu kepada Carol. Nampaknya ia tidak setuju jika Lusu dicari oleh cewek cantik. Lantas Lusu tidak terima dan memukul kembali sang Tingnu. Perseteruan antara mereka berdua terus berlanjut. "Hei, apa maksudmu? Apa yang kamu katakan?" ucap Lusu mengatakan itu sambil memukul Tingnu. Nampaknya perseteruan itu terus berlanjut. Sementara itu, Gusin kemudian mengatakan sesuatu kepada sang Carol, karena ia sudah tahu apa yang diinginkan oleh Carol. "Sekarang Anda telah menemukan orang yang Anda cari. Saya mengerti. Apakah Anda ingin keluar ketika Anda datang kepada saya?" ucap dari Gusin mengatakan itu kepada semua orang yang ada di depannya tersebut. Nampaknya Gusin mengetahui bahwasanya Carol sudah menemukan seseorang dambaan hatinya dan sudah waktunya ia kemudian keluar dari tempat ini. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sang Raja Sapi sebelumnya, yakni menemui Gusin agar menemukan jalan untuk keluar dari reruntuhan tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Gusin, di sini Lusu dan juga Carol yakin bahwasanya ia akan bisa keluar oleh Gusin tersebut. Kelihatannya Gusin menyembunyikan sesuatu hingga ia bisa keluar dari tempat ini. Mata mereka berdua kemudian berbinar dan menatap ke arah Gusin tanpa tatapan yang berarti. Itu menandakan bahwasanya mereka berdua ingin keluar dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu Gusin kemudian mengatakan sesuatu lagi. Sebenarnya Gusin ingin menceritakan sesuatu sebelum mereka datang ke sini. Lebih tepatnya itu adalah pengalaman Gusin sendiri. Gusin kemudian duduk dan berkata kepada mereka sambil bercerita, "Faktanya meskipun saya membantu Anda keluar dari area terlarang, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan dunia ini." Ucap Gusin mengatakan itu. Meskipun Lusu dan Carol bisa keluar dari area terlarang ini atau di dalam reruntuhan ini, mungkin saja dia tidak dapat keluar dari dunia ini. Karena menurut Gusin dunia ini sangat menjengkelkan. Dunia itu sendiri adalah penjara yang sangat besar dan semua makhluk di dalamnya dan di luar area terlarang terpengaruh olehnya. Di penjara di sini karena melakukan kesalahan. Ucap seseorang mengatakan hal itu. Nampaknya di sini Gusin membayangkan bahwasanya ada sesuatu yang aneh di bumi atau di tempat ini.
Sepertinya itu adalah penjara yang membuat Gusin tidak bisa pergi kemanapun. Gambar ini tuh pas karena memang sejarah dari Gusin itu sangat kelam. Bahkan dia kemudian dikurung di tempat ini dengan suasana yang tidak menggembirakan. Tak lama setelah itu Gusin mengatakan sesuatu kembali, dan akulah tawanannya, ucapnya dengan sangat tegas. Gusin menceritakan pada mulanya ia berada di suatu tempat, dan pada waktu itu Gusin telah dirantai oleh seseorang. Akibatnya Gusin tidak bisa kemanapun. Gusin mengatakan ia adalah tahanan pertama ketika ia datang ke sini, bahkan bersama pohon besar tersebut. Aku adalah tahanan pertama, ucapnya mengatakan itu sambil menatap semua orang, membuat orang di sana cukup bingung, bahkan Lusu dan juga Carol. Kini ceritanya flashback sebentar. Sebelumnya terlihat bahwasanya Gusin itu kemudian berlari ke sana kemari. Nampaknya Gusin telah dikejar oleh seseorang. Ia kemudian berlari cukup kencang, bahkan kehabisan tenaga. Cus, 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 seperti ninja saja. Gusin kemudian berlari dan seseorang kemudian mengejarnya di belakang. Dengan kecepatan penuh di sini Gusin berusaha untuk melarikan diri dari seseorang. Tapi nampaknya Gusin merasa kelelahan dan akibatnya energinya kemudian berkurang. Dengan kecepatan itu tak mampu ia tandingi. Ia kemudian beranjak sebentar dan ingin menghilangkan rasa sakit dalam dirinya, yakni berusaha untuk istirahat. Sementara itu, keringatnya terus menetes akibat berlari cukup jauh. Tak lama setelah dia berhenti sejenak, nampaknya seseorang kemudian berjalan atau berada tepat di belakang Gusin. Gusin kemudian menoleh, kali ini Gusin sangatlah kecapean. Sementara itu, seseorang itu kemudian melihat Gusin berada tepat di depannya. Tanpa sepatah kata pun, Gusin kemudian menatap ke arah belakang, dan rupanya di belakang sana sudah ada orang yang datang dari Sword Hut atau pemilik pondok pedang. Itu adalah seseorang yang sangat luar biasa yang memiliki pedang yang sangat hebat. Itu seperti Lusu ketika berada di pondok pedang. Itu berada di chapter yang sebelumnya. Lantas sang master pondok pedang itu kemudian berkata kepada Gusin, "Tidak lagi berlari," ucapnya mengatakan itu kepada Gusin. Nampaknya kelelahan ini membuat Gusin tak mampu untuk berlari kembali. Sementara itu, sang master pondok pedang itu sudah berada tepat di belakangnya. Merasa capek dan kelelahan di sini Gusin tidak melakukan apapun. Ia kemudian menoleh ke arah belakang dan mengembuskan nafasnya sebentar. Usah, kenapa nenek ini sudah berada di sini? Pikir dari Gusin itu. Tampaknya orang tersebut kemudian sangat ingin mengikuti Gusin dari tadi. Sementara itu, pemilik pondok pedang dari Jianlu itu kemudian berkata kepada Gusin sambil mengeluarkan energi spiritual di tubuhnya. Nampaknya ia kemudian berjaga-jaga karena Gusin mungkin sangat berbahaya bagi dirinya. "Apakah Anda siap menyetujui permintaannya?" ucap dari sang pondok pedang itu atau pemilik pondok pedang itu kepada Gusin. Setelah mendengarkan perkataan dari sang pondok pedang itu, tiba-tiba Gusin kemudian marah dan di sana ia kemudian mengangkat tangannya. Tiba-tiba ledakan besar terjadi di sana. Seolah akar-akar pohon itu kemudian ingin menyerang sang pemilik pondok pedang. Ia kemudian melingkari tubuh dari mereka berdua. Gusin bersiap untuk menyerang sang pemilik pondok pedang itu. Meskipun kekuatannya mungkin tak sebanding, tapi kekuatan mereka berdua tidak bisa diragukan lagi. Tiba-tiba muncul dari bawah. Ledakan besar pun terjadi. Bahkan bumi ikut bergetar. Di sini nampaknya perseteruan antara mereka berdua akan berlanjut dan akan diakhiri. Dan siapa kira-kira yang menjadi pemenang? Bisa langsung komen di bawah. Tak lama setelah itu ledakan besar pun terjadi di sana. Dan nampaknya di hutan itu tidak ada orang sama sekali selain mereka berdua. Dan nampaknya Gusin tidak terima jika harus tunduk kepada dirinya. Tak lama setelah itu, akar-akar pohon itu diarahkan kepada sang pemilik pondok pedang.
Gusin kemudian marah dan memberikan serangan itu kepada dirinya. Cus, ya, terima ini. Ternyata Gusin cukup luar biasa, tapi pemilik pondok pedang itu tak kalah. Ia kemudian mengeluarkan energi spiritual yang sangat dahsyat. Tiba-tiba energi spiritual itu kemudian menyelimuti tubuh sang pemilik pondok pedang. Dengan seketika ini adalah pertempuran yang sangat menarik, yakni antara Gusin dan pemilik Sword Heart. Padahal pemilik Sword Heart digambarkan di chapter sebelumnya adalah sosok yang kuat. Bahkan anak buahnya mampu untuk memberi ganjaran kepada seseorang yang kuat yang memiliki kuda yang juga kuat. Tak lama setelah itu pemilik pondok pedang itu kemudian tersenyum menatap Gusin. Ia kemudian berkata kembali kepada Gusin, "Hei, dapat mengendalikan seluruh pohon ini. Laut memang raja pepohonan." Ucapnya mengatakan itu. Ia memuji Gusin bahwasanya Gusin mampu untuk mengendalikan akar pohon. Bahkan pohon bisa dikendalikan olehnya. Itu adalah pujian yang pas bagi Gusin dari pemilik pondok pedang Jiando. Setelah memuji dirinya, nampaknya di sini sang pemilik pondok pedang itu kemudian bersiap untuk memberikan serangan. Tiba-tiba energi yang luar biasa kemudian muncul dari tubuh sang pemilik pondok pedang Sword Heart. Dan di tangannya telah diselimuti oleh sesuatu. Nampaknya ia akan mengeluarkan jurus andalannya atau pedang yang biasa ia gunakan untuk bertempur. Cas. Ledakan besar pun terjadi di sana dan nampaknya pemilik Sword Heart itu akan bertarung melawan Gusin. Tiba-tiba Gusin mengetahui bahwasanya orang yang ada di depannya itu sangatlah kuat. Bahkan jika ia bertarung by one, ia akan kalah untuk menghadapi sang pemilik pondok pedang. Sementara itu, Gusin yang panik kali ini ingin kabur saja setelah melihat situasi dan kondisi yang ada. Meskipun begitu, dia adalah Gusin yang memiliki temperamen yang tinggi. Ketika dia akan berhadapan melawan seseorang, ia akan mengeluarkan serangan yang telak. Sementara itu, sang pemilik pondok pedang itu kemudian mengeluarkan pedang andalannya. Pedang yang selama ini ia dambakan dan pedang yang selama ini ia gunakan untuk bertarung. Lusu pernah memegang pedang itu ketika dia berada di Jiando atau di rumah pondok pedang sebelum melawan Gu Asing. Tak lama setelah itu, setelah mengeluarkan pedang tersebut, nampaknya energi spiritual itu cukup kuat. Dan kemudian sang pemilik pondok pedang itu menebaskan pedangnya ke arah tepat ke Gusin. Kekuatan yang sangat luar biasa itu mampu untuk menghancurkan pohon-pohon dan ranting-ranting beserta akarnya yang dikeluarkan oleh Gusin. Nampaknya ini tidak sebanding jika harus berhadapan dengan sang pemilik pondok pedang. Mengetahui hal tersebut, nampaknya Gusin bersiap untuk melarikan diri. Tapi ia mengetahui bahwasanya mungkin aku tidak bisa kabur karena aku kelelahan. Tapi dia memang Gusin, ia akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Mengetahui ada cahaya yang sangat luar biasa, nampaknya Gusin siap berlari untuk meninggalkan pertempuran. Tapi tubuhnya kali ini dirantai dan dia tidak bisa jauh untuk melarikan diri. Sementara sang pemilik pondok pedang itu sangatlah kuat. Bahkan di sini Gusin kemudian melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan yang telah dilancarkan oleh sang pemilik pondok pedang. Zas. Dengan cepat nampaknya pemilik pondok pedang itu mampu untuk mematahkan semua yang telah diarahkan kepada dirinya. Bahkan pohon-pohon itu telah dihancurkan oleh sang pemilik pondok pedang. Tak lama setelah itu, Gusin bersiap untuk memberikan serangan kembali kepada sang pemilik Sword Heart. Kali ini serangan itu akan dilancarkan dengan seketika. Namun sebelum itu, di sini nampaknya pemilik Sword Heart itu kemudian menatapi Gusin. Sambil mengeluarkan energi yang cukup besar, ia kemudian berkata, "Mengapa Anda tidak bisa mengikuti nasihatnya untuk menyatukan akar Anda dan berhenti bertumbuh jika Anda begitu kuat?" Ucapnya dan bertanya kepada Gusin. Ia mengatakan bahwasanya Gusin seharusnya mengikuti perkataannya dan tidak tumbuh atau berkembang untuk meningkatkan kekuatannya karena itu sangat membahayakan bagi semuanya.
ucap dari sang pemilik pondok pedang tersebut. Tapi di sini Gusin ngeyel saja dan ia berkata kepada sang pemilik Sword Heart sambil membayangkan ketika dulu dia pernah bertemu dengan sang Raja Dewa Tua. Tapi kenapa aku harus melakukannya? Ucap dari Gusin mengatakan itu kepada sang pemilik Sword Heart. Kemudian Gusin mengatakan sesuatu, ingin melakukan ini hanya berdasarkan perkataan makhluk yang tiba-tiba muncul itu. Ucap dari Gusin yang tidak terima ketika orang tersebut kemudian datang dan menyuruh Gusin begitu saja. Padahal Gusin tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi memang Raja Dewa Tua itu sangatlah kuat. Bahkan Gusin tidak mampu menghalaunya sama sekali. Tak lama setelah itu, kemudian berkata, berhentilah bertumbuh, akarmu akan menjalar ke kedua dunia. Untuk digunakan terpaksa membawa makhluk berbahaya kemari. Ini merupakan ancaman bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ternyata di sini Raja Dewa Tua itu mengatakan bahwasanya seharusnya Gusin itu tidak tumbuh karena akarnya menjulang ke dua dunia dan itu akan menghancurkan semuanya. Ucap dari Raja Dewa Tua itu kepada Gusin. Nampaknya Raja Dewa Tua itu sudah merancang sesuatu. Jika tidak ingin dunia ini hancur, maka Gusin harus menuruti perkataannya. Setelah menceritakan hal tersebut, nampaknya Gusin sedikit marah dan dia mengeluarkan energi spiritual yang lebih besar lagi. Sementara itu sang pondok pedang itu bersiap untuk melancarkan serangannya jika Gusin ingin bertarung melawan dirinya. Tak lama setelah itu, ia kemudian berkata, terlebih lagi dari zaman dahulu hingga sekarang, hukum rimba telah menjadi aturan alam. Ucap Gusin mengatakan itu kepada pemilik pondok pedang. Jika makhluk di dunia ini sangat lemah, wajar jika mereka dimusnahkan. Ucap dari Gusin mengatakan itu lagi kepada sang pemilik pondok pedang. Rupanya mungkin hukum alam masih ada di sini, yang lemah akan dihancurkan atau dilemahkan. Mendengar perkataan itu, sang pemilik pondok pedang itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya diam dan ingin menghajar saja sang Gusin. Meskipun kekuatannya berbeda, tapi nampaknya ini adalah pertempuran yang sangat menarik. Setelah perkataan itu, tiba-tiba sesuatu terjadi di area tersebut. Tiba-tiba ada tekanan besar yang datang dari atas langit dan menghancurkan seisinya. Pusber. Tekanan itu dirasakan oleh Gusin yang mengetahui bahwasanya ada seseorang yang kemudian datang untuk menghancurkan dirinya. Tiba-tiba tekanan itu kemudian datang dari atas, sehingga Gusin tidak mampu untuk menahan tekanan itu. Bumi pun retak dan di sini pemilik pondok pedang itu mengetahui bahwasanya ada seseorang yang kemudian menekan Gusin agar menuruti apa yang dikatakan sebelumnya. Tak lama setelah itu pemilik pondok pedang itu mengetahui dan berkata, apakah sudah waktunya? Ucap darinya mengatakan itu. Ia mengetahui akan ada seseorang yang datang ke sini. Makanya dia kemudian ingin menunggunya. Maka tidak mungkin, ucapnya mengatakan itu lagi kepada Gusin. Gusin yang tidak tahu apa yang telah terjadi, kini kemudian ia berkata, apa yang terjadi? Kamu hanyalah umpan, itu dia. Apakah dia kembali dari sisi yang lain? Ucap dari Gusin yang saat ini panik ketika ada tekanan yang sangat luar biasa. Apa yang dia lakukan kepada tubuhku? Ucapnya mengatakan itu. Sambil dirantai, di sini Gusin mengetahui bahwasanya tekanan itu sangatlah besar. Bahkan Gusin tidak mampu melakukan apapun jika orang tersebut datang ke tempat ini. Tidak. Setelah menerima tekanan yang cukup besar, kini Gusin tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia hanya pasrah atau mengikuti saran dari pemilik Sword Heart atau Raja Dewa Tua tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang kemudian datang dan memindahkannya. Pemilik Sword Heart itu mengetahui bahwasanya seseorang itu kemudian datang kemari dengan kecepatan penuh dan tiba-tiba Gusin kemudian dibawa oleh seseorang untuk pergi. Rupanya pertempuran yang akan terjadi berikutnya lebih dahsyat dari yang kita bayangkan. Bahkan
Pemilik pondok pedang itu sudah tahu siapa yang datang, yakni Raja Dewa Tua. Tak lama setelah itu nampaknya di sini Raja Dewa Tua itu kemudian sudah datang dan memeluk pohon besar yang ada di tempat tersebut, yakni tempat yang biasa dipakai oleh Gusin untuk bersandar. Tiba-tiba Raja Dewa Tua itu kemudian ingin mengangkat pohon tersebut dengan kekuatannya. Energi spiritual kemudian datang menyelimuti pohon tersebut dan seolah-olah itu cukup gampang bagi Raja Dewa Tua. Tiba-tiba Raja Dewa Tua kemudian mengangkat pohon besar tersebut dan akarnya kemudian naik. Energi yang besar kemudian datang ke arah pohon tersebut dan tak lama setelah itu Gusin kemudian datang ke pohon tersebut dan kemudian memberikan serangannya kepada Raja Dewa Tua. Cusas! Raja Dewa Tua mengetahui bahwasanya serangan itu dari seseorang. Tiba-tiba ia mengetahui bahwasanya di sana sudah ada Gusin yang memberikan serangannya kepada dirinya. Tak lama setelah itu, nampaknya serangan itu tak mempan jika diarahkan kepada Raja Dewa Tua. Seketika itu Raja Dewa Tua itu mampu untuk mengalihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Cus. Gusin sudah berada tepat di pohon tersebut dan kali ini Raja Dewa akan mengangkat pohon tersebut dengan sangat mudah meskipun di sana tengah ada Gusin yang kekuatannya mungkin setara dengan Grandmaster. Gusin kali ini sangat marah. Ia kemudian menatap Raja Dewa Tua kemudian berkata, "Tinggal jauh, kau pergi saja dari sini." Ucapnya mengatakan itu dan bersiap memberikan serangan kepada Raja Dewa Tua. Di sini nampaknya Gusin diselimuti amarah dan dia akan menyerang langsung Raja Dewa Tua. Tak lama setelah itu, mengetahui bahwasanya Gusin telah berada di tempat tersebut. Di sini Raja Dewa Tua kemudian berkata sambil tersenyum menatap Gusin. "Itu datang cukup cepat," ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya sebelum berhasil diangkat di sini Gusin telah datang ke tempat itu dan sekiranya Gusin mengetahui bahwasanya pohon itu telah akan dicabut oleh seseorang. Tak lama setelah itu energi spiritual pun kemudian muncul dari pohon tersebut dan Gusin mengeluarkan kekuatannya dengan sangat penuh. Tiba-tiba serangan bertubi-tubi diarahkan kepada sang Raja Dewa Tua. Akar-akar pun menjulang tinggi dan akan langsung diarahkan kepada Raja Dewa Tua. Dengan senang hati di sini Gusin meladeni pertempuran antara mereka berdua. "Saya telah tumbuh di sini selama puluhan juta tahun. Jika Anda ingin mencabut saya, coba saja," ucapnya mengatakan itu kepada Raja Dewa Tua. Nampaknya Gusin sangat yakin dengan kekuatannya, tapi dia belum tahu siapa yang di hadapan dirinya. Tak lama setelah itu di sini Raja Dewa Tua kemudian mengeluarkan kekuatannya. Ia kemudian mengeluarkan pedang pencuri atau pedang api miliknya yang biasa dipakai lusuh. Dengan kecepatan penuh di sini dahan dan pohon serta ranting-ranting serta yang menjular itu ditebas saja oleh Raja Dewa Tua. Dengan kecepatan penuh di sini nampaknya kekuatan itu tak sebanding jika harus melawan Raja Dewa Tua. Energi spiritual kemudian meluncur deras ke arah Raja Dewa Tua dengan sangat-sangat kuat. Raja Dewa Tua itu kemudian bersiap untuk menyerang. Ucapnya sambil mengeluarkan kekuatannya, tetapi pedang itu langsung diarahkan ke pohon besar itu dan api kemudian keluar dari pedangnya. "Kalau begitu, coba telan pencuri ini," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Raja Dewa Tua itu ingin menghancurkan pohon tersebut atau langsung mengangkat pohon tersebut dari akarnya. Seketika itu api itu kemudian menjular tinggi dan tak mampu dihadapi oleh Gusin sekalipun. Ia mengetahui bahwasanya ia akan terbakar oleh pedang tersebut.
Ini adalah realitas, pikir dari Gusin mengetahui bahwasanya pedang itu sangat menyakitkan baginya. Bahkan pohon itu mungkin akan hancur jika harus melawan Raja Dewa Tua. Tak lama setelah itu di sini ia kemudian berkata, apa yang terjadi dengan kebakaran ini? Apakah gambar-gambar ini adalah kenanganku? Ucap dari Gusin mengatakan itu ketika ia bercerita di hadapan Lusu dan juga Carol. Nampaknya Lusu dan Carol mengamati cerita tersebut, tapi nampaknya ini akan berakhir secara tragis. Tiba-tiba pedang itu mampu untuk menghalau pohon besar yang ada di sana yang kali ini telah dijaga oleh Gusin, dan ledakan besar pun terjadi. Bas! Setelah serangan itu, di sini nampaknya Raja Dewa Tua pun tidak terima. Ia kemudian bersiap untuk menghancurkan pohon tersebut, lebih tepatnya mencabutnya dari akarnya sekalipun. Tak lama setelah itu, ritual ini akan diangkat oleh Raja Dewa Tua dengan kekuatan dan energi spiritual yang dahsyat. Di sini Raja Dewa Tua itu mampu untuk mengangkat sedikit demi sedikit pohon besar tersebut hingga tercerabut dari akarnya. Cus! Bumi pun bergetar dan kali ini pohon itu telah diangkat oleh Raja Dewa Tua. Bahkan di sini Gusin tak mampu untuk menghalau pedang api milik Raja Dewa Tua. Tiba-tiba sudah di atas sana kekuatan dari Raja Dewa mengangkat pohon besar yang ada di depannya. Kali ini Gusin memang sudah berakhir dan pohon itu dicabut dari akarnya. Bahkan Gusin tidak mampu untuk melakukan apapun. Yang Gusin tahu ia hanya terbakar oleh api milik dari Raja Dewa Tua. Bahkan lubang besar terjadi di sana. Seolah bermimpi, di sini Gusin kemudian berkata dalam hati, awalnya saya pikir saya telah mencapai akhir dari api putih itu. Ucapnya mengatakan itu. Lantas di sini Gusin tidak mengetahui di mana keberadaannya. Ia mengetahui bahwasanya serangan itu telah mengarah kepada dirinya, bahkan menghancurkan pohon tersebut. Tapi nampaknya pohon itu berhasil dicerabut oleh Raja Dewa Tua. Sampai suatu hari, ucapnya mengatakan itu. Ia membayangkan bahwasanya dia tidak tahu apa-apa hingga suatu hari dia berada di suatu tempat yang sangat aneh. Di pagi yang cerah, di sini nampaknya burung-burung telah berterbangan dan ia mengetahui ada cahaya matahari yang kemudian bersinar ke arah matanya hingga membuka matanya untuk melihat apa dan situasi yang kondisi yang telah terjadi sebelumnya. Gusin menatap ke arah langit dan mengetahui bahwasannya ia berada di suatu tempat yang sangat asing. Ia tidak berada di tempat yang sebelumnya, tapi pohon besar itu telah berada di tempat ini. Bahkan ia berada tepat di samping dari Gusin. Gusin kemudian berdiri dan berkata, di mana ini? Aku masih hidup. Ucap dari Gusin mengatakan hal tersebut. Nampaknya Gusin tidak tahu setelah serangan itu. Ia kemudian berkata kembali, ini apakah tubuhku? Tapi kenapa berbeda? Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Gusin tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, padahal dia telah diserang oleh Raja Dewa Tua. Lantas di sini Gusin nampak asing. Ia tidak memakai sehelai baju pun, dan dia hanya diselimuti oleh rerumputan. Tetaplah di sini dengan tenang. Mungkin suatu hari ketika banyak manusia muncul di sini, Anda akan memiliki kesempatan untuk keluar. Ucap Raja Dewa Tua itu kepada Gusin. Nampaknya Raja Dewa itu hanya ingin memindahkan Gusin dari tempat itu ke tempat yang lain yang lebih aman. Lantas Raja Dewa Tua itu kemudian memberikan isyarat lagi, tapi ini hanyalah sebuah peluang. Ucapnya kembali, nampaknya Gusin berada di tempat ini berkat Raja Dewa Tua kemudian memindahkan dirinya ke tempat ini. Tapi pohon itu tetap menjulang tinggi, disertai dengan energi yang sangat luar biasa. Tapi Gusin berada di sini merasa asing dan tidak pernah ke tempat ini. Tapi Raja Dewa Tua telah memindahkannya begitu saja. Setelah menceritakan hal tersebut, nampaknya semua orang kemudian kalut dalam cerita itu, kecuali Lusu. Setelah mendengar perkataan dari cerita sang Gusin, Lusu kemudian berkata kepada Gusin, hei halo, hei kenapa kamu tenggelam saat berbicara? Hei kau diam saja, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lusu kemudian memotong cerita dari Gusin, sehingga membuat Gusin itu kemudian tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia cukup kaget dengan perkataan Lusu.
Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Lusu ingin bertanya sesuatu serta mengkorek informasi yang ada di tempat ini. Saya memahami sepenuhnya bahwa ini adalah penjara, jadi siapa orang yang memenjarakan Anda? Ucap Lusu mengatakan itu dan bertanya kepada Gusin, siapa sebenarnya yang kemudian memenjarakan dirinya? Selain itu semua orang adalah tahanan, mengapa ada sapi yang menjadi bos penjara? Ucapnya kemudian menunjuk ke arah Tingnu yang membuat Tingnu sedikit lebih kesal. Padahal di sini sebelumnya tidak ada manusia kecuali Gusin atau sang peri tersebut. Tapi nampaknya di sini Tingnu cukup marah ketika dituding oleh Lusu. Hei, apa yang kau katakan? Kenapa kau menudingku? Woi, siapa tahanannya? Saya berinisiatif mengundang Ying untuk membantu saja, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini sang raja sapi itu hanya mengelak. Ia berkata bahwasanya di sini ia hanya membantu saja. Kenapa di sini dia dituduh oleh Lusu? Pertempuran mungkin akan berlanjut kembali antara Lusu dan juga sang sapi. Tak lama setelah itu, di sini Gusin kemudian mengatakan sesuatu dan menceritakan siapa yang sebenarnya memenjarakan dirinya. Lusen lah yang memenjarakan kami. Dia telah mengatur segalanya di dunia ini. Saudara Miao Miao sepertinya mengetahui lebih banyak hal, tetapi dia tidak ingin mengatakannya. Ucap dari Gusin menceritakan bahwasanya ia mengetahui siapa yang memenjarakannya di sini, yakni Lusen atau Raja Dewa Tua. Sementara itu yang memiliki informasi lebih banyak itu adalah saudaranya yakni Miao Miao. Tak lama setelah itu di sini Gusin kemudian memalingkan wajahnya dari Lusu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya bercerita sedikit bahwasanya Miao Miao memiliki informasi yang cukup banyak. Mendengar perkataan itu, Lusu cukup kaget. Kenapa aksinya berbeda? Apakah itu Lusen? Ucapnya mengatakan itu. Setelah mendengar cerita dari Gusin, nampaknya Lusu mengetahui bahwasanya Raja Dewa Tua itu sudah berada di tempat ini. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya mata Lusu kemudian berbinar dan berkata ingin menjelaskan secara detail dengan omongan yang jelas. Dia seorang dewi kan? Ucapnya mengatakan itu. Apa kena lidahmu tidak lurus atau kenapa kamu berbicara begitu keras? Ucap Lusu menuding sang Gusin itu. Nampaknya di sini Lusu menginterogasi dirinya dan seolah-olah interogasi itu diarahkan untuk mencari informasi yang mendalam terkait dengan reruntuhan yang satu ini. Bahkan tidak seperti reruntuhan yang sebelumnya di Beimang, bahkan di mata formasi sekalipun. Setelah menunjuk ke arah Gusin, nampaknya Gusin kemudian cukup marah dengan Lusu. Hei, siapa yang lidahnya besar? Hanya saja Lusen pandai menyerang, ucap dari Gusin mengatakan itu kepada Lusu. Lantas emosi negatif pun muncul dari Gusin plus 748 dan cerita pun berakhir di sini akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. 2 kali ya.